Budi kabeh. Indonesia saking pira-pira water. Far an Mu'adz. Far itu apa? Far itu Musnadul Firdaus ya. Musnadul Firdaus. An Mu'adz saking Mu'adz bin Jabal. Sanadnya dhaif. Sama dhaif. Walhasil iblis itu kadang-kadang menjerumuskan seseorang dengan berbagai cara, dengan harta benda, dengan dunia, dengan jabatan, dengan kesombongan, merasa paling hebat, paling benar, paling hebat, paling top. Nah, itu termasuk min makai iblis. Tipu daya paling benar, paling hebat, paling pintar, paling soleh. Merasa urusan harta benda, dunia, supaya menjerumuskan orang supaya jauh dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi Allah dan agamanya. Juga dengan wanita, perempuan, itu termasuk jaring-jaring iblis. Paham? Jadi kalau udah kena jaring-jaring, yang menderita kamu masuk koran, masuk TV, diseret ke pengadilan. Tes DNA, Chandra, tes DNA, baru dulu pada Chandra. Misalnya ya, boleh dites DNA dulu, DNA Chandra, DNA ayam jago. Wah, merdeka saja. Itu men maka ya masuk ke budaya jaringnya. Dia membantunya pokok. Allah sedang pelecehan, seksual, pelecehan. Padahal nyatanya sekarang dengan orang banyak yang membuat aurat. Perempuan, wanita zaman sekarang tidak punya malu. Enggak semuanya, enggak. Bapak bilang mereka ya. Tidak punya apa? Malu. Tanda-tanda zaman akhir itu rasa malu dihilangkan sama perempuan. Diwalik, wong wadone beli duwe isin, wong lanang isin dan diwalik. Ada wong lanang sih sudah tabiat kare gedek. Bukan tembak kare gedek tabiat pula. Udah prototipe-nya begitu. Cetak birunya besok dari pabriknya. Sehingga ada wong lanang sing pabriknya gue dari gede, bukan tembok. Paham? Jadi yang jadi masalah itu akhir zaman itu malah perempuannya begitu juga. Dan untuk aurat, dieksploitasi, bau. Iklan terus
iklan sampo, iklan sabun, iklan apa mana itu. Isi wong wadon kabeh lagi atus kali. Ya. Paham? Rokakan bapak kamu. Budi. Kalau sudah terjadi begitu, bilangnya laki-laki meleceh. Padahal awalnya itu. Terus, dan maka itu syaitan. Kalau urusannya halal dengan haram ya, halal dengan haram. Makan sate halal, sate kambing halal. Yang penting nyembelihnya benar. Dari sembelih sah benar. Kamu beli sate dengan uang yang halal. Sok dimakan satenya. Jangan lupa baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Makan sate. Setelah makan alhamdulillah. Allah barik lana fi ma rizqana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani rokatan wa qulaba. Dengar. Makan sate sudah kambingnya disembelihnya nggak benar, lisah. Kalaupun disembelihnya benar, belinya pakai uang haram. Rokatan, ya sama aja. Sate, makanan enak, sate kambing enak gak? Kalau lebaran kamu nyate enak, yang bilang gak enak ilatnya udah dioperasi. Bedanya harus dioperasi. Nikmatnya dikurangi ya Insya Allah. Begitu, perempuan juga sama wanita juga ya begitu. Sebab kamu itu lahir dari rahim seorang bapak, ibu ya, jadi ibumu perempuan. Tetapi bapak kamu makan satenya benar. Orang tua aku itu ibaratnya nyembelih kambingnya sah. Satenya dibakar dengan baik dan benar, bumbunya enak, dibayar pakai uang yang halal. Jadilah kamu tuh paten ceringis. Mantan kecebong. Mantan kecebong. Halal haram kembalinya halal haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ittaqul zulma. Ittaqul dia supaya kabeh zulma ing aniaya. Zulma itu artinya menganiaya atau melewati batas, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Ittaqul dia supaya kabeh zulma ing aniaya, maksudnya melewati batas. Mujawazatul haddi wa ta'addi 'alal khalqi. Wa inna zulma maka setuna aniaya, berbuat aniaya ikut zulmatun biro-biro kegelapan. Yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Wa taqulan wadiya supaya kabeh asyukha'i. Jadi takutlah kamu punya sifat kikir. Sifat apa? Kikir. Jadi karena itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Wa taqulan wadiya supaya kabeh asyukha ing medit pelit kikir.
Ya begitu ya. Kalau syuh itu bukhlun, kalau pelit saja bukhlun, kalau udah pelit serakah. Sudah pelit malah serakah. Nah, itu namanya asyuh. Wa taqulan wa dia sapa sedangkan asyuha ing medit pelit ilmu, pelit harta, pelit ilmu, pelit tenaga, pelit gak mau bantu orang lain. Medit kok ada. Kalau pelit harta, banyak orang yang gak punya harta mau apa? Kalau dibilang pelit, orang memang gak punya uang, gak punya harta. Ilmunya banyak, gak mau ngajar ngaji, gak mau mengajak orang kepada kebaikan. Pelit ilmu. Wa taqulan wa dia seposina kabeh belum mengupai ilmu hari kudu dibayar. Wa taqulan wa dia seposina kabeh asyuha ing medit pelit fa inna syuha maka stune. Ya memang mengajarkan ilmu itu dia akan wajib ya, fardu ain paling tidak fardu ain atau fardu kifayah. Nasrul ilmi, ibadah ilmu. Dan yang mengajarkan ilmu itu punya hak. Meskipun punya hak, tapi jangan jadi andalan. Nah, saya tidak ahli dalam kitab Talimul Muta'alim itu apa? Dawuh. Ra'aitu ahaqqal haq bihaqqal mu'allim wa aujabahu khizran ala kulli muslimin. Ya kan? Siapa? Laqad haqqu ayyuhda ilaihi karah batal litalimi kharfin wa idin alfu. Itu artinya yang namanya ilmu itu tidak bisa diukur dengan harta. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu nggak bisa diukur sama harta. Kalaupun diukur dengan harta, ya pantaslah diberi hadiah untuk gurumu karena mengajar satu huruf dibayar 1000 dirham. Satu huruf 1000 dirham. Ini 1000 dirham ya. Atukan ayo. Itu sistem kayak sing kuwi selalu huruf itu. Kemana 1000 dirham sih? Satu huruf 1000 dirham. Tetapi tidak bisa dinilai dengan uang, dengan materi. Ilmu itu. Sepatutnya seorang yang mengajarkan kita diberi satu huruf 1000 dirham. Kau mau yang malah diberi uang banyak anggota DPR, kerjanya ngantuk aja di kursi, molor, sehari 3 juta, ya. Di negara-negara maju itu nasib guru itu nomor 1. Di Jepang, Jerman, Swiss, terus dahulukan kesejahteraan guru. Karena kemajuan sebuah bangsa atau tidak tergantung dari pendidikan. Kalau pendidikannya bagus, bangsa pasti bagus, pasti maju. Kenapa Jepang bagus maju? Ya karena pendidikannya bagus. Kenapa pendidikannya bagus? Ya karena guru diperhatikan kesejahteraannya. Lah guru di Indonesia la yamutu fiha wa la yahya. Ngos-ngosan.
Sekarang mending, sekarang itu mending. Sekarang waktu Bapak ngajar dulu, Bapak dulu ngajar, honornya 40.000 sebulan. Bapak dulu ngajar 10 tahun. Terus pensiun. Sebulan penuh seminggu ngajar. Honornya 40.000. Masih besar gaji kamu sama orang tua. Tiap bulannya ya 40.000. Ya mungkin kalau sekarang 400.000 mungkin ya, 10 kali 400. Dan pada saat itu ya, karena ikhlas lillahi ta'ala ya, alhamdulillah cukup. Tidak minta lebih. Dikasih segitu udah senang banget. Kasih 40.000 sebulan senang banget. Tuh guru-guru madrasah, guru-guru pesantren, Masya Allah. Padahal kata Sayyidina Ali, justru itu yang harus dibalas 1 huruf 1000 dirham. Ya dasar pelit ya usah angel. Kalau pelit tetap pelit bila yomil kiamah. Kalau kalau jago ning kursi empuk mantuk bayar pelit. 3 juta sehari kali 30 berapa? Ya wis adem ayam, wis adem wis. Tembalan itu ruwe. Wa taqulan wa dia saposira kabeh asyukhae kikir sertai rakus asyukh. Fa inna syukha maka sudah kikir iku ahlaka merusak apa asyukh. Man wong kana kang ana sapa man iku qablakum sadurunge sira kabeh. Karena pelit kikir itu merusak menghancurkan bangsa sebelum kamu. Siapa? Bangsa Yahudi. Dihancurkan kata kekikiran Pak. Sampai sekian gak masih. Yang paling medit sedunia ranking sijil Yahudi. Israel. Sifat dulunya masih gak hilang. Fa inna syukha maka stune pelit iku halaka merusak apa syukh. Mane wong kana kang ana sapa man iku qablakum sak durunge sira kabeh. Wa hamalahum lan doro apa syukh ing mereka ala an safaku dima'u. Ala an safaku ingat sejenta pada safakanya sepiku waya sepiku kita. Ala an safaku ingat sejenta pada mengalirkan sapa mereka, menumpahkan sapa mereka. Dima'ahum ing piro-piro darah mereka. Mereka menumpahkan darah, mengalirkan darah gara-gara sifat pelit. Sebagai pelajaran ini, umat terdahulu, bangsa terdahulu rusak kata Rasulullah. Di antara penyebabnya itu moralnya rusak, moralnya hancur, akhlaknya hancur. Lah. Hancurnya akhlak itu dari mana? Dari sifat kikir. KIR, kikir. Dari bahasa Sunda karet. Ya, benar. Karet. Kucing waret. Anda waret. Waret. Bukan karet, bukan. Ini hadis bagus. Hadis bagus. Hamim. Hamim itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali mimnya musnad ya. Kho dal mim itu siapa? Kho Imam Bukhari ya. Dalnya di Adabul Mufrad. Kho dal Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Kitab susunannya Imam Bukhari.
Al-Adabul Mufrad mimnya Imam Muslim. Imam Muslim. Jadi riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, riwayat Imam Bukhari di Al-Adabul Mufrad, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di kitab apa mau? Musnad. Musnad Ahmad bin Hanbal. Sahih lah, riwayat Imam Muslim. Sahih. Ibn Abdullah di kitab apa? Tandanya apa? Sahih. Oh iya benar sahih. Sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul qadara. Ittaqu al-qadara fa innahu syu'batun minan nasraniyati. Hadisnya dhaif. Ya tadi benar. Ini mungkin mauquf, hadis mauquf. Itaku dia seposira kabeh al-qadara ing faham qadariyah. Itaku dia seposira kabeh al-qadaru ing ngingkari takdir. Al-qadaru ing ngingkari takdir. Mengingkari takdir atau al-qadaru ing faham qadariyah. Apa faham qadariyah? Faham yang mengingkari takdir. Yaitu sekte dari Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia bisa menciptakan takdirnya sendiri. Itu tidak benar. Bisa seakan-akan rasional, tapi sebetulnya tidak. Itaku dia seposira kabeh al-qadaru ing faham qadariyah atau ngingkari takdir. Takdir Gusti Allah. Wa innahu magasun al-qadar faham qadariyah iku syu'batun. Satu cabang. Iku syu'batun satu cabang minan nasraniyati saking sekte Nasrani. Minan nasraniyati saking sekte Nasrani. Sekte Nasrani Yahudi itu banyak sektenya itu. Lebih banyak dari Islam. Sempalan-sempalannya itu sektenya banyak. Yang aliran mainstream besarnya aja kita tahu. Ada Kristen Ortodok, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Kristen Koptik. Terus Kristen apa maring? Itu yang gede-gedenya aja. Ada Protestan, ada Katolik. Dan antara Protestan dengan Katolik saling mengkafirkan. Saling apa? Mengkafirkan satu sama lain. Akan berperang. Jadi kalau ada orang Katolik sholat di gerejanya orang Protestan tidak sah. Menurut fikih mereka. Orang Protestan sholat di gerejanya orang Katolik nggak sah. La yasihhu. Menurut fikih mereka. Cuma Bapak nggak tahu tuh ada wudhunya, ada kiblatnya, apa saja nggak sholatnya. Gereja. Coba pakainya bangku ya, dari sekolah ya. Bangku nyanyi. Haleluya. Kebaktian, namanya kebaktian. Nah, itu Mu'tazilah itu mirip orang Kristen yang kayak seperti sekte Mu'tazilah itu ada.
Ya Protestan, kurang lebihnya Protestan itu. Kristen Protestan. Itaku al-qadar kayak Rusia ya. Rusia itu kan Kristennya Koptik, Kristen Ortodok, Kristen Ortodok. Rusia. Itu beda dengan Kristen yang ada di Inggris, Prancis, Amerika, itu Protestan. Makanya nggak cocok. Kalau Kristen Ortodok bertemannya dengan umat Islam justru. Saling bantu-membantu, saling berteman, saling bersahabat dengan umat Islam. Kristen Ortodok itu lebih tua, maksudnya lebih tua dibanding Protestan yang belum lama. Kristen bid'ah. Itaku al-qadara fa inna ma qasal al-qadara ku syu'batun cabang minan nasraniyati saking sekte Nasrani. Ya, al-qadariyah itu bagian dari Mu'tazilah, mengingkari apa itu? Takdir dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan menganggap bahwa makhluk Allah itu bisa membuat takdir sendiri. Padahal kita itu kan kalau dicekik sama malaikat 1 menit aja udah kapan-kapan. Ya. Oke, oksigen. Udara oksigen, kamu hidung kamu bolongannya berapa? Hitung. Ada berapa? Benar 2. Ada yang 3. Itu kamu bernapas pada oksigen. Cuma kalau dicekik sama malaikat 5 menit aja, ya Allah. Atau udaranya nggak ada oksigennya. Ya, semua kan takdir dari Gusti Allah. Hidup mati kita. Inna sholati wa nusuki wa mamati. Hidupku dan matiku dari Allah dan kata Allah. Urip mati si pengeran. Ibnu Abi Asim akhrajahu Ibnu Abi Asim. Imam Tabrani Aindal itu siapa? Ibnu Adi. Aindal Imam Al-Hafidh Ibnu Adi ada di Abbasid. Menurut Imam Al-Haytami ini hadis dhaif ya. Juga Imam Al-Haytami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-ainaini fi tariq apa itu? Ittaqu wadiya sepusara kabeh al-ainaini ing perkara loro kang laknat. Ittaqu wadiya sepusara kabeh al-ainaini ing perkara loro kang nekaaken laknat. Perkara loro kang nekaaken laknat. 2 hal yang bisa mendatangkan laknat. Laknat itu artinya ya dijauhkan dari rahmat Allah, disumpah serapai, didoain keburukan dan sebagainya, dijauhi sama malaikat. Perkara loro kang nekaken laknat. Siji alladzi wong yatakhallakan buang hajat sapa alladzi wong yatakhallakan buang hajat sapa yang buang air sapa fi tariqin nasi ing dalam dalane wong. Jalan lo liwate wong. BAB buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Di jalanan umum pasti mendatangkan laknat. Fitorikin nasi dalam dalane manusia. Au fi dhillihim atau dalam naungan nas atau di naungan.
Naungan itu dari hujan atau naungan dari panas matahari. Au fi dhillihim, atau yang dalam naungane au baube nas. Terus perkara loro karena kata laknat siji wong kang buang hajat, buang air di jalan yang dilewati al-maslum atau di naungan. Dalam hadis lain disebut juga di bawah pohon, baik pohonnya berbuah atau tidak. Di bawah pohon yang berbuah, baik ketika berbuah atau tidak berbuah, atau pohon yang untuk bernaung. Wasakwi, di lubang binatang, leng. Jelas binatangnya bukan mabok. Ada meskipun berit, lubang berit, lubang yoyo, tahu yoyo, piting itu, dikencingin sama kamu, mabok, kasihan, lengan. Kata ulama biasanya tempatnya jin itu, seperti lubang ular. Kalau lubang binatang itu suka ada jinnya di dalam. Ya, buang air di situ, wah, betul ulah kobra, mending sudah melayu ulah kobra. Dicopot kayak apa sih? Tapi kalau itunya lubang jin, kamu mau lari kemana? Dikejar terus. Itu ngumpet di kamar apa ya, dikejar terus. Bahaya. Banyak orang kesambet itu. Karena buang air sembarangan. Akibatnya kesambet. Allah, maka mau buang air baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Buang air di tempat yang di kebun, di tempat yang sangar, tugil, akar, di lubang binatang, di ini, itu bisa sampai bahaya. Sudah deh, itu dulu, terus Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sama insyaallah. Tuh. Tambahin bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar, wala haula wala quwwata. Kata Rasulullah, supaya makhluk seperti jin setan tidak melihat aurat kamu. Roga kan ngomong deringas. Jin setan tidak melihat aurat kamu. Itu pakaiannya apa? Kalau masuk ke kamar mandi itu bismillahi Allahu akbar, wala haula wala quwwata. Bismillahi Allahu akbar. Gak bakal aurat kita dilihat oleh mereka. Tapi kalau gak baca itu, melihat mereka. Kedua di sini aku, hidung sunat. Jadi guyu saja. Paham? Apa mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Ada kita diberi pakaian oleh Allah dari nur, cahaya. Ha mim dal, ya. Imam Ahmad bin Hanbal mim musnad. Terus mim Imam Muslim, dal Imam Abu Dawud. Sahih hadis. Lewat Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad. Nabi Hurairah saking Sayyidina Abu Hurairah. Allah al-Iswab. Terus jaga-jaga bukan bismillah. Dapat tidak bismillah. Sedikit-sedikit kalau masuk ke akal, ke hati, waduh, top, barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafanallahu bi ulumi fid darain. Sampai di mana?
Sekali lagi maju lagi dong, Bang. Belakang Bapak dong. Aja. Kenapa? Babu tayamum itu bab di dalam neraka tayamum. Tayamum itu secara bahasa artinya al-qasdu, sengaja. Wala tayammamul khabitha. Al-Qur'an Ta'ala wala tayammamul khabitha. Janganlah kamu sengaja berbuat jahat. Atau sengaja tayamum artinya sengaja al-qasdu secara bahasa. Ya tayamum sapu al-muhditsu wong kang hadas cilik wal junubu lan sapa wong kang junub li asbabin karena pira-pira sebab ahaduha utawi salah hijine asbab iku faqdul ma'i kesepen banyu. Sebabnya tayamum satu, tidak adanya air, tidak ketemu air. Fa in sayakuna maka lamun yakin sapa al musafir wa kang musafir. Fa in sayakuna maka lamun yakin sapa al musafir wa kang lelungan. Faqdahu ing kesepen mak. Faqdahu ing kesepen mak tayamum maka oleh tayamum sapa musafir. Tayamum maka oleh tayamum sapa musafir bila tolabin kelawan tanpa mencari. Kalau musafir itu yakin tidak ada air, kalau sudah yakin maka bolehlah dia tayamum tanpa mencari. Tetapi kalau bukan musafir dan belum yakin tidak ada air, maka dia wajib mencari air. Tolabul ma, wajib mencari air sampai ketemu. Kalau enggak ya udah boleh tayamum. Jadi rukun. Bagian syarat dari tayamum itu tolabul ma, cari air. Kalau sudah yakin ya enggak perlu. Wa in tawahamahu talabahu min rohlihi wa rufqatihi. Wa in tawahamala lamun nyana sapa wong hu ing faqdahu nyana sapa wong hu ing faqtul ma talaba maka wajib nyupri sapa wong hu ing ma. Wajib nyupri sapa wong, wajib mencari sapa wong hu ing ma min rohlihi saking pondokan suwa. From his cottage, dari pondokannya. Menurut lihi saking pondokannya suwa, tegese saking huniannya suwa. Waruf kotihi lan piro batur suwa, warufikun warufkoh. Waruf kotihi lan piro bature suwa. Cari di pondokan di rumahnya barangkali ada sisa. Dan teman-temannya barangkali punya air. Wa nadharu lan ningali sapa wong hawalihi ing pira-pira kiwe tengene wong. Lihat kanan kirinya, sekitarnya lihat. Ingkana bi mustawid, ingkana lamun ana sapa wong iku bi mustawid ing dalam panggonan kang rata. Lamun ana sapa wong iku bi mustawid dalam panggonan kang rata. Pada taja maka laman butuh sapa wong ila taraddudin maring mider-mider. Kalau dia butuh ila taraddudin maring mider-mider untuk pulang pergi, butuh mondar-mandir. Dia butuh mondar-mandir, ia wajib mondar-mandir. Taraddada maka wajib mider-mider sapa wong qadra nadhurihi ing sekadar peningale si wong. Apa? Qadra nadhurihi apa? Ing dalam sekadar peningale si. Dia wajib muter-muter sekedar sejauh mata memandang. Fa illam yajid tayammama.
Kalau yajid maka lamun ora nemu sapa wa ai alma ing banyu. Tayammum maka wajib tayammum sapa wa. Tayammum maka wajib tayammum sapa wa. Falau apa terus? Falau makasa maudi'ahu, kalau makasa maka laban kedel sapa wa. Kalau dia berdiam maudi'ahu ing panggonane suwung, kalau dia enggak mencari air, cicing wae. Jadi itu nak enggak mau cari air. Fal ashahu maka utai kul kang luwih sahih iku wujub talabi wajib nyupri banyu. Wujub talabi wajib mencari air. 5 yatrahu. Lima maring barang yatrahu ke anyar teka apa ma. Wala sahih magote kang kol kang lu sahih ku wujub talabi 5 maring barang yatrahu ka bakal teka apa anyar teka apa. Kecuali kalau yakin memang air itu enggak ada, enggak apa-apa enggak cari. Tetapi wajib mencarinya itu 5 yatrahu untuk sholat yang akan datang. Karena sholat yang akan datang belum tentu dia yakini tidak ada apa. Ya. Walau alima ma an yasiluhul musafir li hajatihi wajib qasduhu illa yakhaf darar nafsin aw balik. Walau alima maka lamun weruh sapa wong ma'an ing banyu yasilu kang temekahu ing ma sapal musafir li hajatihi kadhu hajati musafir wajib maka wajib apa qasduhu najaik ma apa qasduhu najaik ma illam yakhaf laman ora wedi sapa wa dororo nafsin ing bahaya nyawa. Illam yakhaf laman ora wedi sapa musafir boleh wong dororo nafsin ing bahaya nyawa au malin atau harta. Kalau enggak takut hartanya hilang, dia takut nyawanya terancam cari air, maka wajib cari air. Misalkan banyak hewan buas di sana, ada air di sana, tapi banyak hewan buas, ada buaya, ada singa, harimau, atau ada begal, membahayakan nyawa, tidak apa-apa. Gak wajib cari air. Wajib cari air itu kalau aman. Aman buat nyawanya dan hartanya. Fa in kana fawqa dzalika tayammama. Fa in kana maqlamun ana apa? Fa in kana maqlamun tinemu apa ma iku fawqa dzalika sak dhuwure mengkono-mengkono. Yasiluhul musafir li hajatihi. Fawqa dzalika sak dhuwure mengkono-mengkono usulul musafir li hajatihi tayammum maka oleh tayammum satu. Kalau melebihi hal itu yang tadi barusan enggak perlu dicari air itu, boleh bagi dia tayammum. Ada air tapi ada yang di mana yang mundu, ada yang mundu, udah karang sembung, apa di Cirebon kota, enggak wajib kita cari air di situ, kawan. Cukup tayammum saja sah. Karena itu tadi itu fauqa ma yasiluhul musafir bihajat. Nanti ada batasannya di belakang. Fa kana fauqa dzalika tayammum walau tayaqqunahu akhirul waqti fandidhuruhu afdal. Kalau dia yakin adanya air
tapi nanti adanya di akhir waktu sholat. Maka nunggu akhir waktu sholat itu lebih utama, supaya dia bisa wudhu, meskipun dia boleh bertayamum pada saat itu. Walau tayakun lamun yakin sepuwang huik wujudul ma akhirul waktu ing dalam akhir waktu sholat, fantizuruhu maka utawi nunggu akhirul waktu iku afdalu luwih utama. Ya, nggak ada air, tapi dia yakin bisa ada air, cuma keyakinannya nanti akhir waktu sholat, di akhir waktu sholat, maka sunnah bagi dia, atau afdal bagi dia untuk menunggu akhir waktu sholat. Bolehkah dia sholat pakai tayamum? Ya boleh, karena memang kenyataannya nggak ada air. Boleh. Terus sebaiknya nunggu akhir waktu sampai dia menemukan adanya apa? Air itu, supaya bisa sholat menggunakan air berwudu. Bisa dipaham? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, santri Darussalam